Puji Tuhan, mari kita akan segera mulaikan ibadah kita. Biarlah waktu yang Tuhan berikan bagi kita pakai untuk meninggikan, untuk memuliakan, untuk membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, Yesus Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Engkau Allah yang kami agungkan, Engkau Allah yang kami muliakan.
Betapa baiknya Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Saat ini kami berkumpul, kami rindu memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Biarlah melalui puji-pujian yang kami naikkan ini hati-Mu disenangkan ya Tuhan. Engkau pun akan memberkati kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tanggalkan segala keberatan kami untuk kami meninggikan, memuliakan Engkau Allah yang Maha Kudus. Layakkan kami, sucikan kami ya Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang disenangkan, ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan saja kita masih ada, diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk kita boleh berkumpul, meninggikan dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian menyatakan betapa baik dan mulianya Tuhan dalam kehidupan kita. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur memuji Dia. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur memuji Dia. Memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur memuji Dia. Memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja.
bahwa Tuhan juga gunung batuku. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku Kita percaya kepada janji-janji kebenaran firman Tuhan, karena Tuhanlah tempat perlindungan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita perlu firman itu setiap saat, setiap waktu, menuntun dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Yang dapat beri hidup hanya Tuhan. Ku
Terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhanlah kami orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan, dosa kami diampuni. Engkau mengangkat kehidupan kami, Tuhan, dari kebinasaan. Engkau memberikan hidup yang kekal kepada kami, ya Tuhan. Engkau membenarkan kami di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, ya Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami, Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Itu sebabnya pimpin kami, Tuhan. Bentuk hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami perlukan firman itu setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya. Dunia boleh berubah, tetapi kebenaran firman-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Mu tidak berubah, janji-Mu tidak berubah, ya Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah pun, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami imani, kami yakini itu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teguhkanlah hidup kami di dalam Engkau melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, biarlah melalui pemberitaan kebenaran firman-Mu saat ini memberikan kekuatan, membawa kehidupan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji-pujilah akan nama-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi ucapan syukur kami Tuhan. Kami siap untuk dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, kita ada lagi saat ini di tempat ini. Saya percaya kita semua banyak mengalami pertolongan Tuhan di hari-hari ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Mari segera kita membuka Alkitab kita. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita membuka di dalam Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga, kita akan membaca ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Berbunyi demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini atau ayat-ayat yang sudah kita baca bersama ini adalah merupakan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saya mau katakan ini adalah merupakan bentuk kekhawatiran dari Rasul Paulus karena melihat keadaan jemaat yang ada di Galatia pada waktu itu. Karena jemaat di Galatia pada waktu itu mereka sedang dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran tentang hukum Taurat. Nah, pengajaran-pengajaran inilah yang sementara merasuk di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Sehingga Rasul Paulus harus menyampaikan hal ini kepada mereka. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang sudah kita baca bersama tadi, dalam ayat yang ke-26, Rasul Paulus menegaskan tentang kepemilikan Tuhan. Rasul Paulus katakan,
kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Artinya semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang berimankan kepada Tuhan adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena anak-anak Tuhan Yesus Kristus, semua adalah milik Tuhan. Dan tidak lagi berharap, tidak lagi bergantung, tidak lagi di bawah tekanan atau di bawah kuasa dari hukum Taurat. Jadi setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang berimankan kepada Tuhan adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Jadi artinya tidak lagi ada di bawah hukum Taurat, tetapi ada di bawah Injil Yesus. Nah, ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Karena dia katakan ayat selanjutnya, sebab kamu semua adalah anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi orang-orang yang menjadi anak Tuhan dan kemudian dibaptis dalam Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang telah mengenakan Kristus. Artinya orang-orang yang telah hidup di dalam Kristus, tidak lagi di bawah hukum Taurat. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam penekanan ayat-ayat ini. Jadi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap mempunyai satu pemahaman, harus tetap mempunyai satu pemikiran bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak lagi di bawah tekanan dari semua peraturan-peraturan yang ada di dalam dunia. Artinya selama kita menjadi anak Tuhan, selama kita menjadi orang percaya kepada Tuhan, kita hanya percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu bersama bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan yang dapat membela kita. Peraturan di dalam dunia yang diatur oleh manusia adalah untuk supaya kita tertib sebagai warga masyarakat. Tetapi berbicara untuk hal pertolongan, pembelaan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Nah, karena Paulus katakan kita telah mengenakan Kristus. Kita sudah dibaptis di dalam Kristus, itu sebabnya ketika kita dibaptis ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dibaptis ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, artinya kita dimasukkan sebagai anak Tuhan Yesus Kristus. Kita milik Tuhan Yesus Kristus, bukan milik dunia lagi. Kita tidak lagi dibawa peraturan dosa yang selalu mengekang kita, yang selalu menekan hidup kita. Kita telah dimerdekakan. Karena kalau kita membaca dalam pasal yang keempat, di situ Rasul Paulus menjelaskan tentang seorang anak yang sudah dimerdekakan. Kita sudah dimerdekakan dan kita adalah milik Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang ke-28, kalau kita boleh lompat, maksud saya ayat 29, di sana berkata, dalam Galatia pasal 3 ini, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bagi orang Yahudi, bagi semua orang yang percaya di zaman itu kepada jemaat di Galatia, menjadi bagian dari keturunan Abraham itu adalah sesuatu hal yang sangat istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena Tuhan berjanji bahwa semua keturunan Abraham akan menerima janji-janji Tuhan. Nah,
karena keturunan Abraham itu adalah orang-orang yang menerima janji-janji Tuhan. Kita yang percaya kepada Tuhan dan menjadi anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang menerima janji-janji Tuhan. Kita adalah orang yang menerima apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Nah, kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, seperti saya katakan tadi, Rasul Paulus sedang mengingatkan kepada semua jemaat Tuhan yang ada di Galatia untuk tetap fokus kepada Tuhan saja. Untuk tetap percaya kepada Tuhan saja. Kalau saya katakan adalah bentuk kekhawatiran dari Rasul Paulus, karena dia katakan di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-11 sana juga berkata, dia katakan, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Inilah tadi saya katakan bentuk kekhawatiran dari Rasul Paulus. Dia khawatir jangan-jangan jemaat yang ada di Galatia ini terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang ada pada waktu itu. Dan pada akhirnya mereka lebih mengikuti, lebih tunduk kepada pengajaran-pengajaran yang sesat itu daripada kepada Tuhan. Dan pada akhirnya mereka akan meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus menekankan tentang kepemilikan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan, kita adalah anak Tuhan. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini kita tahu, sekarang ini kita ada dalam suasana situasi yang membuat banyak orang harus mengikuti peraturan-peraturan protokol COVID-19. Dan ini banyak kali menyulitkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya menyulitkan di sini, kita beribadah dibatasi. Itu cukup menyulitkan juga. Ketika kita beribadah, kita harus menggunakan masker. Beribadah harus menggunakan masker. Dan kita harus jaga jarak. Tadinya kita boleh salaman, bahkan kita masih bisa cipika-cipiki. Tetapi dengan suasana pandemi COVID-19 ini, itu tidak diperbolehkan lagi. Karena akan membuat orang yang tidak terpapar menjadi terpapar COVID gitu. Nah, dengan suasana yang seperti ini membuat kita, anak-anak Tuhan, merasa gimana ya? Kaku. Ketemu mau deket-deket nggak bisa. Salaman cuman salaman begini saja gitu ya. Salaman, orang bilang salam corona gitu. Kita nggak boleh deket-deket, nggak boleh salaman, nggak boleh cipika-cipiki, dan harus selalu pakai masker. Nah, ini adalah sesuatu yang seringkali membuat kita merasa kurang nyaman dengan situasi seperti ini. Dan bahkan karena situasi seperti ini, banyak anak-anak Tuhan tidak lagi datang beribadah di gereja, tetapi mengikuti kebaktian online. Tidak salah seperti itu, karena memang situasi yang membuat kita harus melakukan seperti itu. Tetapi yang harus kita ingat, yang harus kita pahami, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang menjadi anak Tuhan. Nah, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan, kita pun harus yakin, kita pun harus percaya bahwa pertolongan Tuhan itu akan tetap dinyatakan oleh Tuhan. Walaupun dalam suasana situasi yang terbatas, yang dibatasi oleh berbagai peraturan yang ada sekarang ini, tetapi bukan berarti kualitas kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu kita batasi dengan Tuhan. Jangan sampai kita membatasi kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah kita tetap lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah di rumah mengikuti kebaktian online, dan dengan kita yang beribadah di rumah Tuhan di dalam gereja sekarang ini, itu adalah situasi yang berbeda, tetapi dalam hal kepemilikan Tuhan kita sama. Oleh sebab itu Rasul Paulus juga berkata begini di dalam
ayat yang ke-28, tapi kita baca dari ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Jadi kualitas kita sebagai orang percaya kepada Tuhan sama di hadapan Tuhan. Baik kita yang beribadah di dalam gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah masing-masing, kita sama di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita yakini. Kenapa kita sama? Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Kita adalah milik Tuhan. Nah, tadi saya katakan, walaupun dalam suasana seperti itu, jangan sampai kualitas kita dengan Tuhan itu menurun ketika kita hanya beribadah di rumah. Karena kita merasa hanya beribadah di rumah, ya kita beribadah seadanya saja. Jangan sampai kita melakukan itu hanya sebatas kita menonton saja. Tapi mari kita beribadah dengan sungguh kepada Tuhan, supaya kualitas kita sebagai anak Tuhan sama, baik mereka yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah, itu sama. Kita sama adalah anak-anak Tuhan. Jadi mari kita beribadah kepada Tuhan, kita melakukan segala sesuatu kepada Tuhan, itu kita harus lakukan sama-sama sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Tadinya sebelum pandemi COVID ini kita kan beribadah di gereja. Nah sekarang rumah kita jadi gereja kita, gitu. Karena kita beribadah online di rumah. Ada yang bisa datang beribadah di gereja, ada yang bisa datang tapi tidak bisa beribadah di gereja, tapi beribadah di rumah. Jadi rumah itu menjadi tempat ibadah. Tapi jangan kita merasa karena kita hanya beribadah di rumah, kita merasa kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu berbeda. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, semua sama-sama memiliki kualitas yang sama. Nah supaya itu sama, mari kita beribadah, mari kita melakukan untuk Tuhan itu, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sama ketika kita sedang beribadah di gereja. Sehingga kualitas kita sebagai anak Tuhan itu sama. Nah Rasul Paulus katakan tidak ada perbedaan. Saya mau katakan bahwa tidak ada perbedaan kita yang beribadah di rumah dan kita yang beribadah di gereja. Mereka yang beribadah di rumah dengan kita yang beribadah di gereja, kualitasnya sama, walaupun tempat berbeda, walaupun suasana berbeda. Tapi walaupun itu berbeda, mari kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara yang ada di rumah maupun kita yang ada di gereja, mari kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah berpikir, oh saya di rumah ya biasa-biasa saja, begini-begini sajalah. Jangan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Jangan sampai dengan suasana ini membuat kita pada akhirnya menjadi jauh dengan Tuhan. Pada akhirnya kualitas pengiringan kita kepada Tuhan menurun. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Mari kita tetap selalu percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-27 kita sudah baca, kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Artinya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus. Yesus Kristus ada di dalam hidup kita. Kita telah mengenakan Yesus, mengenakan Kristus. Marilah kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam situasi, dalam suasana, dalam keadaan apapun, kita tetap melakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak ada perbedaan
Tidak ada perbedaan, baik yang beribadah online maupun yang beribadah di gereja. Tidak ada perbedaan. Hanya tempat dan suasana yang berbeda. Tetapi kualitas pengiringan kita harus sama. Sehingga tidak ada perbedaan. Iman kita selalu bertumbuh. Iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin percaya bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi lemah. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita jadi lemah. Jangan sampai kita kita beribadah di gereja cuma beberapa orang. Jangan sampai membuat kita lemah. Memang suasana ini berat bagi kita. Tapi saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Saya pernah berkata, apa yang kita hadapi sekarang ini hanya sementara. Tidak selamanya kita akan selalu seperti ini. Ada saatnya kita akan melihat dan kita akan beribadah bersama-sama di dalam gereja dengan jemaat Tuhan yang lain. Ini hanya sementara. Jangan sampai kita menjadi lemah dengan situasi sekarang ini. Jangan sampai kita menjadi kehilangan sukacita itu dengan Tuhan karena situasi seperti ini. Jangan sampai kualitas kita sebagai anak Tuhan menurun. Tapi biarlah dengan keadaan seperti ini, kualitas kita sebagai orang percaya, kita semakin dikuatkan. Kualitas kita semakin baik dengan Tuhan. Semakin indah, semakin kuat dengan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti tolong kita. Situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti akan membela kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Asal kita tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi khawatir dengan situasi sekarang ini. Jangan takut dengan keadaan apapun. Tuhan pasti akan menolong kita. Yang harus kita lakukan adalah kita lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, maupun kami yang berada di gereja, beribadah di gereja. Paulus katakan kita sama. Sama dalam artinya kualitas kita dengan Tuhan sama. Kita sama-sama anak Tuhan. Kita sama-sama orang percaya kepada Tuhan. Percayalah, pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita melihat di dalam pasal yang keempat, di ayat yang ke-6 di dalam Galatia ini juga, di sana berkata begini. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Karena kita adalah anak, kita adalah milik Allah. Allah menyuruh, memerintahkan roh anak, Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita sehingga kita dengan yakin, dengan percaya dapat memanggil Tuhan itu Bapa. Di sini dikatakan ya Abba, ya Bapa. Penyebutan Bapa, menyebut Tuhan itu Bapa, itu hanya dikhususkan kepada anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Hanya anak-anak Tuhan yang bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Hanya anak Tuhan. Kalau dia bukan anak Tuhan, kemudian dia menyebut Bapa, rasanya aneh. Gitu, saudara. Sama seperti anak saya memanggil saya Papa, ya karena saya papanya. Berbeda dengan bukan anak saya kemudian panggil saya Papa, itu rasanya aneh. Kan bukan anak saya. Kalau dia panggil saya Papa, itu rasanya aneh gitu. Masa panggil saya Papa, sementara saya bukan papanya. Tapi kalau anak saya panggil saya Papa, karena dia anak saya. Kalau kita merasa bahwa kita adalah anak-anak Allah, Rasul Paulus katakan,
Allah memerintahkan roh anaknya datang kepada kita, sehingga kita dengan berani dapat memanggil Tuhan itu Bapa. Karena kita dapat berani memanggil Tuhan itu Bapa, berarti kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, tadi berarti kita adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Berarti kita adalah orang-orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa kita. Kalau kita memanggil dia Bapa, tapi kita tidak mengikuti perintah Bapa, kita bukan anak. Tapi kalau kita berani panggil dia Bapa, berarti kita adalah anak. Dan anak itu akan tunduk kepada Bapa. Anak itu akan menghormati, akan mengasihi, akan mencintai Bapanya. Akan menuruti segala perintah-perintah Bapa. Nah, inilah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan itu tetap sama. Kita tetap memanggil dia Bapa. Jangan sampai kita merasa kita yang beribadah online di rumah merasa saya sudah jauh dari Tuhan, saya hanya di rumah saja, tidak datang ke gereja. Kita merasa malu lagi panggil Tuhan itu Bapa. Jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua sama, anak-anak Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita panggil dia Bapa. Tidak ada perbedaan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, kata Rasul Paulus. Karena di dalam jemaat Galatia, mereka lebih menghormati hukum Taurat daripada Injil Kristus. Pada saat itu sebabnya Rasul Paulus menekankan akan hal ini kepada mereka dan kepada kita. Jangan sampai situasi ini, keadaan sekarang ini, membuat kita tidak lagi merasa menjadi anak. Kita mulai segan panggil Tuhan itu Bapa. Jangan sampai seperti itu dalam hidup kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan takut, jangan merasa malu untuk panggil Tuhan itu Bapa ketika kita menghadapi kesulitan. Jangan takut, jangan kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita jadi malu datang kepada Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Ketika kita ada dalam situasi sulit, panggil dia, panggil Bapa kita. Dia akan menolong kita. Dia akan membela kita. Dan dia akan memberkati kita. Karena ini adalah janjinya. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan kita adalah anak-anaknya. Sehingga kita dapat memanggil dia Abba, Bapa. Bapa adalah sebuah sebutan hubungan yang sangat dekat dari seorang anak dengan seorang ayah. Itu memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang erat. Karena penyebutan ini bukan sekedar penyebutan Bapa atau kita memanggil apa, bukan hanya sekedar hubungan yang sesuai dengan apa yang kita sebut, tapi ini memiliki sebuah hubungan yang sangat erat, sangat dekat. Kita adalah anak-anaknya, layaklah kita memanggil dia Bapa. Dan ketika kita ada dalam keadaan yang sulit, Bapa akan menolong kita. Tuhan kita sebagai Bapa kita, dia akan menolong kita. Dia akan memberikan kepada kita penyertaan itu. Dia akan memimpin kita dan dia akan memberkati kita. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai kualitas pengiringan kita kepada Tuhan menurun karena situasi ini. Jangan sampai sukacita kita menurun karena situasi ini. Semangat kita beribadah kepada Tuhan, biarlah itu selalu ada dalam hidup kita. Semangat kita untuk berdoa kepada Tuhan, itu selalu ada dalam hidup kita. Malah justru dengan keadaan seperti ini,
kita akan membuat kita lebih bersemangat lagi datang beribadah kepada Tuhan. Dengan keadaan seperti ini membuat kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kita nggak tahu kapan selesai, tapi yang pasti ini akan selesai. Amin. Kita tidak tahu, tapi yang pasti ini akan selesai. Kita tidak akan seperti begini terus. Dan kalau kita akan ada pada satu kesempatan itu, pada satu titik itu, kita akan bersuka cita. Bersama bersuka cita dengan jemaat Tuhan yang lain. Itu yang sekarang kita nantikan. Pasti itu akan terjadi. Tetapi sekarang kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap sungguh-sungguh. Kita sementara diuji. Jangan mundur. Jangan takut. Jangan khawatir. Tuhan menyertai kita. Bapa kita ada bersama dengan kita. Bapa kita akan selalu menolong kita. Bapa kita akan selalu memberkati kita. Dia adalah Bapa yang setia. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Sama kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun saudara-saudara yang ada di dalam gereja ini sekarang. Situasi, keadaan boleh berbeda, tetapi hubungan kita dengan Bapa di sorga sama di mata Tuhan. Mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Nanti kita akan bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Dan percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan setia, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua saat ini. Biarlah kita tetap terus percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdiri. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita nyanyikan itu pujian, Abba Bapa, Abba Bapa. Abba dari segalanya, lebih dari segalanya, meninggikan Tuhan, mas berat dan
Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan, kami hanya menghargai Engkau, kami hanya menghormati Engkau, kami hanya mengasihi Engkau ya Tuhan. Engkau satu-satunya pertolongan kami ya Tuhan. Engkau adalah Bapa kami ya Tuhan. Tuhan tolong setiap kami saat ini ya Tuhan. Baik kami jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja saat ini, maupun jemaat Tuhan yang sedang ada di rumah masing-masing. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami sekarang ini Tuhan. Dalam situasi sekarang ini Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami kekuatan itu ya Tuhan, supaya kami tetap bertahan di dalam Engkau, tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap terus menyertai kami semua ya Tuhan. Kami lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Bapa kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Tuhan, tolong setiap kami saat ini ya Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap usaha pekerjaan dari jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah setiap rumah tangga dari jemaat-Mu Tuhan. Biarlah semua ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam pembelaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacita, kekuatan dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan selalu menjadi milik kami semua, menjadi bagian di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau satu-satunya pertolongan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap memiliki kualitas hubungan yang indah, lebih dekat lagi dengan Engkau, dengan kualitas yang lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, baik jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, maupun kami yang ada di dalam gereja ini saat ini Tuhan. Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hari-hari ke depan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau tetap terus menyertai dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati pada saat ini Tuhan. Biarlah semua pujian yang sudah kami nyanyikan, semua menyenangkan hati-Mu. Dan kami pun diberkati lewat pujian yang sudah kami nyanyikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah melayani pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Untuk kami tetap terus melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri kebaktian kami pada sore hari ini. Sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghantaran, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.